Rasulullah berkata, dua orang yang sedang mencaci maki, mereka berdua adalah dua syaitan. Dua orang yang sedang mencaci maki, mereka berdua itu sebenarnya adalah dua syaitan. Jadi diibaratkan oleh Nabi bukan orang lagi, sudah dua syaitan yang saling membentak, wa yatakazabani, dan saling berbohong. Karena biasanya orang yang kalau dalam caci maki itu sering berbohong. Waktu dia keluarkan kalimat-kalimat kemarahannya, padahal kalimat-kalimat itu tidak benar. Ada satu tempat yang dibolehkan, artinya bukan dibolehkan mencaci, tapi membalas seperti apa yang dia lontarkan. Kapan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita telah membahas salah satu daripada dosa besar, terutama dalam hubungan pernikahan, yaitu menuduh pasangan hidup kita telah melakukan zina tanpa didasari dengan bukti, dan tidak bisa mendatangkan atau menghadirkan 4 orang saksi. Si penuduh diancam oleh Allah, kalau tidak bisa mendatangkan saksi maka dicambuk 80 kali, lalu kesaksiannya tertolak, artinya tidak bisa dijadikan sebagai saksi dalam perkara-perkara apapun karena dianggap sebagai pembohong. Kemudian dia dilaknat di dunia, dipersiapkan azab di akhirat bagi yang menuduh pasangan hidupnya berzina. Dan itu sebenarnya bukan hanya berlaku pada pasangan hidup, tapi menuduh perempuan yang mukminah, perempuan yang salihah telah melakukan zina tanpa didasari bukti, maka kita jatuh dalam dosa qazaf. Itu yang perlu kita ingatkan kembali. Jadi jangan asal-asalan ketika menuduh orang lain dalam perbuatan seperti itu. Baik, kita lanjutkan dosa besar berikutnya, yaitu sabbul muslim wal muslimah walau istitalah fi ardihi, yaitu mencaci maki seorang muslim atau muslimah, menjatuhkan kehormatannya. Ini masih dimasukkan dalam bab pernikahan, karena yang disasar terutama adalah janganlah sampai suami mencaci maki istrinya dengan kalimat-kalimat cacian.
Dan janganlah sampai seorang istri ketika marah mencaci maki suaminya. Namun walaupun begitu, ini berlaku pada keumuman ayat dan hadis. Sesama mukmin diharamkan mencaci dan menjatuhkan kehormatan, baik sesama mukmin yang laki-laki ataupun mukmin mencaci mukminah atau mukminah mencaci seorang mukmin. Hukumnya haram dan jatuh ke dalam dosa besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 58, walladzina yu'zuna al-mu'minina wal mu'minat, kata Allah, dan orang-orang yang menyakiti dalam tanda kutip perasaan dan menjatuhkan kehormatan, itu orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat bighairi maktasabu, tanpa ada kesalahan yang mereka buat. Jadi Allah menggarisbawahi, kita telah menghina, mencaci maki, melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan perasaan sesama mukmin tanpa ada kesalahan yang mereka buat. Artinya tidak layak untuk kita sampaikan itu. Faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina, maka sungguh orang yang melakukan itu telah melakukan buhtan, kata Allah. Buhtan iaitu satu kebohongan, sekaligus wa isman mubina, maka dia mendapatkan dosa yang besar. Disebut mubin, dosa yang besar dan nyata. Jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan caci maki ini kadang-kadang terjadi di saat kita tidak bisa menahan emosi, di saat kita tidak mampu mengamalkan salah satu daripada anjuran Nabi untuk tidak marah. Salah seorang sahabat menemui Nabi SAW, meminta nasihat kepada Nabi. Ya Rasulullah, nasihatilah aku. Rasulullah memberi nasihat singkat, hanya dengan mengatakan la taghdab, janganlah engkau marah. Lalu sahabat ini mengatakan, yang lain ya Rasulullah, ada nasihat lain ya Rasulullah. Sahabat Rasulullah kembali mengatakan la taghdab, jangan marah. Diulang pertanyaan, diulang jawaban mencapai 3 kali. Rasulullah mengatakan jangan marah. Di kali ketiga Rasulullah menyambung, walakal jannah, kalau engkau tidak marah maka engkau masuk surga. Jadi salah satu yang menyebabkan orang mudah masuk surga ketika dia mampu menahan amarahnya, yang Allah sebutkan salah satu yang mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah sampai menuju surga adalah al-kadhimin al-ghaidha, yaitu golongan yang menahan amarah. Namun bukanlah perkara mudah untuk menahan amarah ini. Semua orang punya marah, suami punya marah, istri punya marah. Jadi marah itu sudah terpelihara pada dada setiap orang, tinggal waktu mengeluarkannya saja dan cara mengeluarkannya. Ada kalanya pasangan hidup selama ini baik-baik saja, namun ketika terjadi sesuatu dan mereka diombang-ambing oleh syaitan, dan akhirnya timbullah marah dalam hubungan suami istri, di saat itu yang paling pantang adalah jangan sampai suami mencaci istri. Jadi jangan keluarkan kalimat-kalimat yang kira-kira membuat istri merasa terhina, merasa direndahkan. Kadang-kadang kita suami, bapa-bapa yang Allah muliakan, walaupun kita melakukan ibadah dengan baik, tapi kalau tidak terkontrol emosi di dalam rumah tangga, biasanya keluar. Apalagi kita orang Aceh punya banyak pembendaharaan kalimat-kalimat indah. Tinggal keluarkan, sudah terhafal dari kecil.
Kita semua punya itu. Namun hanya iman yang bisa menahan. Nah ini, ketika kita keluarkan kalimat ini, dan ketika perasaan istri yang mendengarkan kalimat-kalimat yang berbentuk caci maki itu, biasanya itu akan menjatuhkan mental, perasaan, menimbulkan sakit hati, dan akhirnya berimbas pada efek pelayanan. Orang kalau sudah kita tusuk hatinya dengan paku, walaupun kemudian kita mencoba untuk berbaikan kembali, namun lubang di dada yang pernah tertusuk tidak bisa sembuh seperti sedia kala. Mungkin dia akan kembali untuk memasakkan makanan untuk kita setelah kita berbaikan kepadanya. Mungkin dia akan kembali mencuci baju kita, dan bahkan mungkin dia kembali melahirkan anak kita yang kesekian. Dia melayani suaminya, tapi ada sesuatu yang tersimpan di hatinya bahwa dia pernah direndahkan, dia pernah dicaci, dan ini yang tidak bisa hilang. Ada saatnya dia mungkin akan ceritakan pada temannya, mungkin dia ceritakan pada orang tuanya, dan bahkan mungkin dia menunggu besarnya anak, lalu dia menceritakan, ayahmu nak dulu ketika hidup sering dia caci mamak, tapi mamak berusaha menahan diri untuk tidak minta cerai. Artinya tidak mudah melupakan cacian. Maka sebelum itu terjadi, sebelum hati yang sakit berulah, tahanlah diri untuk tidak melakukan sibab atau cacian. Dan ini termasuk perkara-perkara dosa besar yang kita lakukan. Sebenarnya bukan hanya pada isteri, tapi pada semua orang. Begitu juga istri, ketika dia sedang marah pada suaminya, janganlah dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang juga menyakiti perasaan suaminya. Bahkan hadis-hadis Nabi banyak melaknat isteri-isteri yang menyebabkan suaminya marah kalau tidak berhak untuk dilakukan itu. Bighairi maktasabu, kata Allah. Dia tidak ada dosa yang berhak untuk dilaknat atau dicaci. Hadis Nabi juga mengatakan ketika seorang perempuan memarahi istri, memarahi suaminya, bidadari yang ada di surga lalu menyambut cacian itu. Hadis Nabi. Jadi bidadari di surga diperdengarkan oleh Allah cacian itu, tentu dengan izin Allah, atau diberitahukan oleh malaikat bahawa seorang isteri telah mencaci suaminya dalam keadaan tidak berhak. Apa kata bidadari di surga? Janganlah engkau mencaci suamimu, karena dia akan menjadi suami kami di surga. Artinya yang mencaci tidak masuk surga, suamimu masuk surga, dan dia akan menjadi suami kami. Maka si istri pencaci tidak akan bertemu dengan suaminya. Itu kalau suaminya memang tidak berhak untuk dicaci. Tapi kalau suami hari-hari nafkah tidak dicari, hanya duduk di kedai kopi dari pagi sampai siang, berharap dari seorang istri yang PNS, sudah istri yang memberi nafkah. Lalu suami seorang penjudi, di tengah-tengah Piala Dunia pun dia sedang berjudi, bahkan akhlaknya buruk sekali, mungkin mandi pun tidak pernah. Ini yang perkara-perkara seperti ini wajar kalau istri meledak-ledak ketika mencaci. Walaupun begitu, tetap cacian itu dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, sibabul muslim fisqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim itu fasik, termasuk dosa besar, kata Rasulullah. Mencaci seorang mukmin
fasik. Wa qitaluhu kufrun, tapi membunuh seorang mukmin maka si pembunuh dianggap kafir. Artinya amalannya seperti amalan kafir. Mencaci mukmin fasik. Fasik itu orang yang jatuh dalam dosa besar dan tidak bertaubat, disebut fasik. Orang fasik tidak bisa dipakai dalam semua urusan agama. Orang fasik tidak layak menjadi imam. Dalam ketentuan fikih, orang yang melakukan dosa besar di rumah kerja caci maki, tapi ketika maghrib ada jadual menjadi imam karena suaranya bagus. Itu kalau pengurus tahu, BKM tahu bahwa orang ini punya masalah di rumahnya, yang dapat laporan bahwa dia pencaci, makruh menjadi imam. Bahkan kalau mazhab Hambali mengatakan haram, dan solat itu tidak sah kalau dipimpin oleh orang yang fasik. Kadang-kadang hari ini kita terbuai dengan penampilan. Ketika kita melihat seseorang dengan berjubah, memakai baju koko, berkain sarung, kemudian memakai kopiah, bahkan tidak pernah lepas kopiah itu asal keluar dari rumah, apalagi menganggap diri terhormat, dipenuhi dengan titel yang panjang. Dan titel yang panjang itu kadang-kadang kalau dipanggil ada kekurangan satu titel pun dia tidak mau naik ke atas panggung. Itu saja sudah menunjukkan kefasikannya. Ada apa model-model tipe begitu tu? Di sekolah berulang-ulang, S2 sampai 3 kali, S3 3 kali, penuh dengan gelar. Salah tulis di kartu undangan saja dia tidak datang. Sifat sombong itu ketika kita lihat ke rumahnya, ternyata juga kadang-kadang berefek. Mulailah dia caci maki istrinya, dia caci maki anak-anaknya. Jadi menjadi sebuah kalimat yang biasa keluar dari mulutnya. Tapi yang anehnya, kadang-kadang profil-profil seperti ini tidak sadar bahwa dia tidak layak untuk memimpin agama ini. Kalau kita faham itu, kita tahu itu, jangan berikan kesempatan menjadi imam. Bahkan jangan izinkan berdiri di atas mimbar untuk menjadi penceramah. Tidak layak kita mendengarkan nasihat dari orang yang tidak mengamalkan nasihat itu. Bukankah Allah telah mengatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun? Dosa besar di sisi Allah engkau mengatakan sesuatu yang engkau sendiri tidak melakukannya. Lalu Allah juga menyindir di ayat yang lain, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum? Engkau selalu nasihati orang berbuat baik, tapi engkau sendiri tidak mampu, atau engkau sendiri melupakan nasihatmu. Jadi orang fasik itu salah satunya jatuh dalam caci maki. Orang kalau sudah suka caci maki, artinya dijadikan perihal yang biasa di mulutnya. Berbeda kalau kita latah. Latah kadang-kadang karena dari kecil kita hidup di kampung, apalagi di samping pantai, hidup kita di samping laut, kan? Karena kebiasaan dalam sebuah penelitian, orang-orang yang berada di pesisir itu lebih kasar daripada yang berada di daratan. Karena dia harus melawan suara angin, jadi harus sedikit kasar. Kadang-kadang sudah terbiasa, tapi hari ini dengan iman kita tinggalkan. Sekali-sekali keluar. Jadi begitu istri kita tidak sengaja mungkin membawa sesuatu yang menyebabkan tersenggolnya kepala kita, kita latah keluar kalimat itu. Itu tidak disengaja. Segera istighfar. Segera istighfar. Mungkin itu karena kebiasaan di mulut, susah hilang. Dan ini menjadi pantangan dalam kehidupan seorang Islam, mencaci maki saudaranya, apalagi istrinya. Juga istri pantang sekali membiasakan diri mencaci suaminya. Hal-hal begini ini perlu
mengingat-ingat ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mutasabbani syaitanani yatahatarani wa yatakazabani. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam hadis Iyad bin Humad. Rasulullah berkata, dua orang yang sedang mencaci maki, mereka berdua adalah dua syaitan. Dua orang yang sedang mencaci maki, mereka berdua itu sebenarnya adalah dua syaitan. Jadi diibaratkan oleh Nabi bukan orang lagi, sudah dua syaitan yang saling membentak wa yatakazabani, dan saling berbohong. Karena biasanya orang yang kalau dalam caci maki itu sering berbohong. Waktu dia keluarkan kalimat-kalimat kemarahannya, padahal kalimat-kalimat itu tidak benar, tapi karena keluar dengan dorongan amarah yang tidak terkontrol, kebohongan terjadi. Seorang suami kadang-kadang mengatakan ke istrinya, engkau pelacur misalnya. Padahal bukan. Dia tahu istrinya bukan pelacur. Istrinya pun mengatakan kepada suaminya, engkau anak babi misalnya. Padahal dia tahu persis suaminya anak orang, bukan anak babi. Jadi hal-hal begini, macam kalimat keluar, itu biasanya jatuhnya kepada kebohongan. Perlu diingat-ingat ketika kita berhadapan dengan masalah seperti ini, di saat kita akan mengeluarkan cacian, perlu diingat lebih dahulu tentang kebaikan orang yang akan kita caci. Makanya Rasulullah SAW ketika berbicara tentang kemarahan seorang suami pada istrinya, ketika dia marah pada istrinya, Rasulullah mengatakan dan menasihati dalam hadis riwayat Muslim, la yafruqu mu'minun mu'mina. Janganlah seorang mukmin, dalam tanda kutip seorang suami, menghinakan seorang mukminah atau istrinya. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau seandainya dia benci dari perbuatan istrinya pada satu perkara, maka carilah sisi yang lain dari kebaikan istrinya. Jadi makanya orang bijak itu ketika mau marah, kadang-kadang duduk sebentar, berfikir dulu. Kalau kata pepatahnya orang Arab, fakir qabla an ta'zima. Berfikirlah dulu sebelum engkau mengambil tindakan. Jadi ketika marah mulai meluap, selayaknya kita duduk sebentar, berfikirlah dulu apa efek dan akibat dari kemarahan kita. Jadi seorang mukmin itu ketika ingin memarahi istrinya bukan karena sebab yang layak, kata Rasulullah, cuba fikirlah dulu kebaikan istrimu dari sisi yang berbeda. Tentu kalau kita mau berfikir sejenak, kita akan menemukan kebaikan yang banyak dibandingkan dengan kesilapan yang sedikit. Dia silapnya sedikit, cuma salah masak nasi di pagi hari ini. Rencana buat nasi goreng, rupanya salah Pak, karena istri belum pengalaman, yang jadinya nasi goreng basah. Selama ini yang kita tahu itu ada pada mie. Istri kita berhasil membuat nasi goreng basah. Marahnya kita minta ampun. Mulailah kita mencacinya. Ingat-ingat kata Rasulullah, ingat-ingat ketika mau engkau caci, ingat-ingat bahawa istrimu lah yang selama ini bertahun-tahun melayanimu. Ingat bahawa istrimu lah yang telah mengandung 10 anakmu. Ingat dialah yang berjuang dengan hembusan nafas yang hampir berakhir karena mengeluarkan anakmu dari rahimnya. Ingat bahawa dialah yang mencuci bajumu selama ini. Ingat dia yang bersihkan rumahmu selama ini. Selayaknya istri kalau tidak mau melakukan pekerjaan itu, kita harus mengeluarkan dana ekstra untuk mencari pembantu. Tapi karena istri mengatakan tidak usah, biar saya lakukan. Sedikit kesilapannya janganlah dihujani dengan caci maki. Ini yang paling banyak kadang-kadang membuat istri terpukul. Begitu juga istri, ketika dia menemukan kesalahan pada suaminya hanya gara-gara suami masuk ke rumah, di bawah telapak kakinya ada tai ayam,
padahal rumah baru saja dipel, lalu dia memuncak kemarahannya. Itu perlu diingat sebelum dicaci. Ingat-ingatlah bahawa suamimu yang selama ini menafkahimu, yang selama ini menyayangimu, dialah yang kemudian selalu bertanya cukup wang untuk belanja atau tidak. Mungkin dialah yang setiap Sabtu Minggu membawa jalan-jalan isteri ini, ya. Dan dialah orang-orang yang Allah suruh jaga agar sampai jangan hilang ridha darinya. Dan juga perlu diingat, menginjak tai ayam itu biasa, karena kehidupan bergulir. Kadang-kadang kita injak tai ayam, kadang-kadang ayam menginjak tai kita, itu biasa. Artinya itu perkara yang memang tidak bisa dihindarkan. Kan Allah mengatakan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami ganti-ganti. Begitu. Kadang-kadang ayam yang masuk menginjak tai kita. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusahalah untuk hidup tanpa cacian. Dan terakhir, ini terakhir. Jadi yang sudah siap-siap mau pulang sudah boleh, hampir bisa pulang. Ada satu tempat yang dibolehkan, artinya bukan dibolehkan mencaci, tapi membalas seperti apa yang dia lontarkan. Kapan itu? Ketika kita membela diri atau membalas cacian dari orang yang kita tidak berhak menerima cacian itu. Artinya bukan kita memulainya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, yaitu hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Kata Rasulullah SAW dari hadis dari Abi Hurairah, al-mutasabbani ma qala fa'ala al-badi minhuma hatta yata'adda al-madlum. Kata Rasulullah, dua orang yang sedang mencaci maki, mereka mendapatkan dosa dua-duanya. Maqala, mereka mendapatkan dosa dua-duanya. Fa'alal badi minhuma, tapi orang yang memulai, dia dilimpahkan dosa dari orang yang menjawab. Siapa yang memulai caci maki itu? Si A. Lalu si B ketika dicaci, atau ayahnya dicaci, atau dia dicaci, lalu dia melontarkan kalimat yang sama, maka dosa dari si B, kedua-duanya berdosa, kata Rasulullah. Mengeluarkan kalimat yang buruk itu kedua-duanya berdosa. Namun dosa si B, karena ini merupakan jawaban dari caci maki si A, maka kata Rasulullah, ditanggung dosanya oleh si A. Jadi dilimpahkan dosa caci maki si B oleh si A. Kenapa? Si A yang memancing si B untuk berkata-kata setelah diawali dengan cacian. Hatta yata'adda al-madlum, sampai si B, yaitu korban, itu mencaci lebih hebat daripada si A. Itu baru dia berdosa untuk dirinya sendiri. Jadi kalau si A mencaci si B dengan kalimat anjing, misal, contoh. Karena selama ini, Masya Allah, kehidupan kita di Indonesia, remaja-remaja membiasakan diri memanggil temannya mencaci dengan kalimat anjing. Sampai anjing pun heran. Sampai segitunya hari ini, apalagi di kota-kota besar, memanggil teman anjing, marah sedikit anjing. Saya baru kemarin menjelang maghrib, anak-anak yang bermain di sini, itu ada yang umur SD, masih kecil, itu mencaci temannya dengan anjing. Jadi sudah lancar sekali ketika dia caci anjing. Lalu kemudian ketika kita misal dicaci anjing, lalu kita balas, engkau yang anjing. Kita dosa, dia berdosa. Namun dosa kita, kata Nabi, karena kita menjawab sepadan dengan apa yang dia lontarkan, dosa kita dicampakkan kepadanya, karena dia yang memulai itu. Tapi ketika kita sudah mulai lebih, ya ta'adda, jadi si korban mengucapkan lebih daripada si pencaci awal. Kita bukan hanya membalas anjing, kita menambahkan engkau anjing, engkau babi, engkau monyet, macam-macam.
Kita tambahkan Pak, lebih daripada yang dicaci, disitulah Allah catat dosa untuk si korban. Begitu kata Nabi SAW. Kenapa Nabi seakan-akan mengizinkan membela diri dengan cacian? Karena kita manusia Pak. Kita manusia, kadang-kadang kita tidak tahan ketika kita dicaci. Apalagi kita mungkin tidak terdidik dengan kesabaran. Tapi pilihan terbaik adalah diam dan tidak membalas, walaupun itu susah sekali. Imam Abu Hanifah pulang dari pengajian, mulai dari majlis pengajiannya dia dicaci maki oleh salah seorang jamaahnya. Dalam riwayat Manaqib Imam Abu Hanifah, dicaci maki oleh jamaahnya. Ada yang tidak suka kepadanya. Sampai keluar dari majlis, Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi keluar berjalan, orang yang caci maki dari majlisnya mengikutinya dari belakang sambil terus mencacinya. Imam Hanafi terus berjalan, tidak mempedulikan cacian itu, sampai di depan pintu rumahnya. Disebutkan dalam riwayat, beliau baru berhenti dan kemudian beliau baru membalikkan badannya dan mengatakan kepada pencacinya, lanjutkan cacianmu, aku tidak akan masuk sampai engkau menyelesaikan cacianmu. Jadi dia siap mendengarkan cacian. Begitu sabarnya Imam Hanafi, begitu sabarnya. Ini salah satu imam mujtahid pertama dalam mazhab. Kesabaran luar biasa, sampai akhirnya pencaci ini bingung karena sudah disiapkan untuk mendengarkan cacian, malah dia tidak tahu lagi mau caci apa. Seandainya Imam Hanafi lahir di Aceh, itu nggak sampai ke pintu rumah. Pencaci itu saya yakin kalau bukan masuk ke paret, masuk ke rumah sakit. Jadi ini amal yang terbaik ketika tidak membalas, dan itulah amalan Rasulullah SAW. Walaupun begitu, Rasulullah dalam hadis ini seakan-akan memaklumi kalau terlontar kalimat balasan ketika kita tidak memulainya. Seakan-akan memakluminya, tapi pilihan memaafkan adalah yang terbaik. Mudah-mudahan dengan beberapa nasihat dari Nabi, keterangan dari Allah, bagi kita yang temperamental untuk tidak terbiasa mencaci istri atau istri tidak terbiasa mencaci suaminya, dan semoga Allah selamatkan kita sampai menuju ke pintu surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.